Record. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Set, udah kelihatan? Ya mungkin kita bahasnya sekilas-sekilas aja gitu kan. Sebelumnya kalian udah coba-cobain belum semua soalnya, contoh soalnya? Aku mau nanya aja, mastiin. Cuman baca doang kan tadi. Cuman baca. Oke, ya udah. Kalau misalkan gitu, aku bahas sedikit ya. Nah, di sini kita suruh nentuin U5. U5 tuh berarti suku kelima dan suku ke-20 barisan berikut. Ada dua barisan nih. Barisan pertama, ini barisan kedua. Barisan pertama itu kelihatannya kayak barisan apa nih? Ini barisan apa? Aritmatika atau geometri? Aritan. Arit, arit-aritan. Oke. Aritmatika ya. Arit. Oh ya, aku mau ini dulu deh. Review dulu bentar. Aritmatika. Barisan itu kan ada dua ya. Aritmatika sama geometri. Matika. Duh, kebanyakan banget tulisnya. Satunya lagi geometri. Metri. Nah, bedanya aritmatika sama geometri apa? Kalau aritmatika biasanya itu penjumlahan atau pengurangan. Kalau geometri itu biasanya perkalian ataupun pembagian kayak gitu lah. Oke, benar-benar. Sederhananya gitu ya. Cuman kalau misalkan secara definisi, aritmatika tuh yang punya beda. Karena beda berarti tadi makanya, aduh, karena punya beda berarti operasinya itu penjumlahan atau pengurangan. Bener kayak tadi yang diomongin Agit ya. Terus kalau geometri berarti punya rasio, ya kan? Punya rasio. Lambangnya R. Ini beda lambangnya B. Punya rasio, rasionya itu berarti karena punya rasio, rasio itu kan perbandingan. Kalau perbandingan berarti operasinya kali atau bagi gitu kan. Nah itu oke. Oke, gitu ya. Dan dari sini aritmatika. Di sini tuh penyelesaiannya ada dua cara nih ternyata. Cara pertama mungkin udah umum banget gitu. Cara pertama. Karena punya beda, ya kan? 5 ke 8 bedanya berapa? Tiga. 3. Dan seterusnya 3 semua ya di sini ya. Ya. Oke, terus udah selesaiin lah pakai rumusnya itu kan A ditambah suku pertama ditambah. Nah, sejumlah di sini kan tambahnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 gitu kan. 4 kali 3. Atau karena ini 5 suku kelima berarti rumusnya itu A ditambah 4 itu kan 5 dikurangi 1. N dikurangi 1. Bedanya 3. 3. Berarti itu rumusnya. A ditambah N-1 kali beda. Nah, kalian hafalinya gini aja. Suku pertama ditambah beda kali selisih dikali sama suku yang kita cari misalkan suku ke-20. Oh, berarti dikurangi 1. 19 kan? 19 kali beda berarti. Terus ditambah suku pertama. Nah, itu gitu. Ngafalinya. Supaya nggak terlalu ya seenaknya kalian pokoknya kalau misalkan ngafalin tuh. Mau gimana pun. Tapi kalau aku ngafalnya kayak tadi. Suku pertama ditambah suku kesekiannya itu dikurangi 1 kali beda gitu. Oke, terus cara yang kedua nih. Nah, ini agak nggak biasa nih. Cara yang kedua. Nah, di sini tuh langkah berpikirnya gini. 5 itu sama dengan, nah, 5 itu suku pertama kan? Nah, karena suku pertama berarti 5 kali 1. 5 itu sama dengan 1 kali berapa nih? Terus ditambah berapa?
Nah, terus 8-nya itu karena suku kedua berarti dua kalinya si titik-titik ini ditambah sama titik-titik ini. Sampai sini kebayang nggak? Jadi kita tuh harus mencari tahu nih, titik-titik ini tuh apa, berapa. Titik-titik ini juga berapa. Nah, cara nyari tahu yang titik-titik ini, caranya gimana? Caranya itu kita coba 5 itu satu kali berapa sih yang paling mendekati 5? Tapi jangan sampai 5 gitu. Berapa kira-kira? 4. 4. Oke, kita simpen dulu 4. Oke, oke, ini 4 emang paling mendekati ya, paling mendekati. Tapi kita coba pindah ke baris kedua, ke suku kedua nih. Kalau misalkan kita coba masukin 4 ke sini, nanti ininya 0 dong. Nih, 2 kali 4. Udah 8 kan? Ya udah, berarti 8 tambah berapa? Sama dengan 8. 0 nanti di sininya. Sementara kita di sini, yang di sini tuh harus diisi angka juga gitu. Di sini tuh. Oke, berarti 4 itu kurang tepat ya. Jadi kita coba berapa nih? 3. Oke, 3. Kita coba 3. 1 kali 3. Tambah berapa di sini berarti? 2. Oke, tambah 2. Oke, bener ya. 5 ya. Coba nih satu lagi nih. 2 kali 3 lagi berarti. Tambah 2. 2 kali 3, 6. Oke. Tambah 2, 8. Oke, betul ya berarti. Tapi coba suku ketiganya. Bener nggak nih? 11 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3. 3 kali 3 ditambah 2. 3 kali 3. 9. Oke, 9. Tambah 2. 11. 11. Oke, sip, sip. Gitu ya jadi caranya tuh. Nih, logika berpikirnya itu gitu. Jadi karena ini 5 itu suku pertama, oh ya udah 1 kali berapa sih yang mendekati 5, tapi pas di apa namanya angka itu kalau dipakai buat mengalihkan 2 yang buat mencari suku kedua itu tetap harus ditambah angka yang bukan 0 gitu. Gitu. Nah, terus oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Oke, aku lanjut lagi berarti. Nah, ini sekarang geometri nih. Geometri itu yang punya rasio. Nah, di sini cara yang biasa ya. Cara yang biasa. Kalian juga pasti udah pada paham lah, udah pada kenal. Itu rumusnya tuh ini suku pertama kan, 6-nya. Berarti rumusnya itu A sama, bentar, bukan. Em, UN sama dengan A dikali. Nah, 2 itu apa nih? 2 di sini. R. R itu apa? Rasio. Rasio. Oke. 4. 4 itu N kurang 1 berarti ya. N minus 1. Oke, gini kan rumusnya. Iya, N-1. Oke. Kita lanjut lagi cara 2 nih. Ini cara 2 yang agak menarik nih. Sama kayak tadi pengerjaannya, langkah berpikirnya. Cuman nih, karena di sini itu rasio, rasio itu apa? Geometri, geometri itu kan berarti mempunyai rasio, ya kan? Nah, berarti operasinya itu kita coba pangkatin suatu bilangan. Suatu bilangan dipangkatin 1 dikali sama sesuatu gitu. Enggak jelas ya. Dikali sama sesuatu. Yang kalau dilanjutin 12 itu berarti suatu bilangan dipangkatin 2 dikali sesuatu juga. Nah, ini harus sama nih. Ini juga harus sama nih. Oke, kira-kira bilangan berapa sih yang dipangkatin 1 itu masih kurang dari 6, yang paling mendekati 6? Bilangan apa? Berapa?
yang paling mendekati 6. Kita coba-coba dulu deh. Yang paling mendekati 6 apa? Tapi nggak lebih dari 6. Paling mendekati 6, bisa 6 tapi nggak lebih dari 6. Berapa? 5. 5. Oh ya, paling mendekati 6 ya. 5, oke. Tapi coba kita lihat lagi. 5 pangkat 1. Oke. Tapi bisa nggak 5 pangkat 1 dikali suatu bilangan yang bulat? Yang bulat. Hasilnya bulat. Hasilnya 6. Ada nggak bilangan yang ini? 1 kurang ya kan? 2 ya kelebihan. Berarti 5 nggak memenuhi. Oke, kita coba 4 ya. 4 nih. Oke, 4 pangkat 1. 4. Dikali berapa nih? 4 kali berapa? Supaya jadi 6. Coba nggak harus bilangan bulat deh. Berapa nih? Bilangan bulat ya. Berapa nih? Coba. 1,5. 1,5. Oke. 1,5 itu 3/2 ya. Oke, 3/2. Tapi kita coba 4 ini kalau dikuadratin berapa? Bakal melebihi 12 nggak? Lebih. Oke, lebih berarti. 4 itu salah berarti. 5 udah, 4 udah. Kita coba 3 deh. Sok. 3. 3 pangkat 1. 3 ya kan? Kali berapa supaya jadi 6? 2. 2. Oke, kali 2 ya. Oke. Tapi oke, 3 kali 2 bener nih. Udah. Tapi 12-nya bener nggak nih? Bakal menghasilkan 12 kan nih? 3 dikuadrati terus kali 2. Oke, coba 3 dikuadratin jadi berapa? 9. 9 kali 2. 18. Kelebihan lagi. Salah lagi berarti. Oke, berarti coba yang 2 berarti ya. Coba 2 pangkat 1. 2. Kali berapa nih berarti? 3. Supaya jadi 6. 3, oke. Tapi coba dicek dulu. 2 pangkat 2 dikali 3 itu benar nggak 12? Coba 2 kali 2. Dikali 3 itu benar nggak 12? Coba. 2 pangkat 2 berapa? 4, oke. Kali 3. 12. Oke, betul berarti ya. 2, 3, ini 2 juga, ini 3 juga. Nah, kalau udah cocok gini, diterusin ke bawah juga bakal sama nih. Coba 24, 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3, berapa? 8, 8 kali 3. 24. Oke, 24. Berarti cocok nih. Udah cara 2 berarti bisa tuh. Sebenarnya itu melatih apa ya? Yang cara 2 itu sebenarnya itu nggak praktis. Nggak praktis banget. Kalau misalkan mau cepet, kalian gunain cara 1. Tapi buat mendapatkan konsep yang benar, buat apa ya? Matematika itu ibaratnya coba-coba gitu. Banyak banget proses coba-coba dan kalian harus mengalami apa itu yang namanya mencoba dan gagal itu harus gitu. Supaya apa ya? Tahu gitu kalau misalkan proses itu nggak selamanya berhasil gitu kan. Jadi ada proses mencoba tuh matematika tuh. Kita eh, mencoba memasukkan nilai. Kalau misalkan nilai itu metode itu nggak benar, berarti kita harus mengganti metodenya gitu. Kayak tadi kita masukin 5, ternyata salah tuh. Oh ya udah, kita coba cari yang alternatif yang paling mendekati. Oh berarti 4, salah lagi. Cari yang lebih mendekati lagi 3, salah lagi 2. Oh betul. Nah gitu. Ada proses mencoba dan proses ini di situ tuh. Mencoba dan mengeksplorasi dulu gitu. Kayak gitu buat contoh 1. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sini.
Oke, ada yang mau tanya dulu nggak nih? Barangkali aku cepetan atau mungkin aku terlalu lambat jelasinnya. Aku emang sengaja jelasin ini tuh lebih detail gitu kan. Lebih apa kayak kalau misalkan kalian apa sih nyadar kenapa nggak nggak ini gitu kan nggak udah cara pakai cara satu aja gitu daripada nyoba cara dua yang lama. Nah, di situ aku tuh mau kalian itu berpikir lebih kritis gitu lah. Atau kalian tuh bisa mengeksplorasi berbagai cara gitu. Walaupun kelihatannya kayak apaan sih ini kayak kayak anak kecil aja gitu. Cuman masuk-masukin gini gitu kan. Sebenarnya di situ lumayan penting juga. Penting banget malah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan nggak aku lanjutin. Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada yang nanya. Aku lanjutin berarti. Di sini contoh soal dua nih. Tentukan jumlah 10 suku pertama barisan berikut. Oke. Di sini bahasan apa nih yang ini? Ini bahasan apa nih? Aritmatika. ARTM. Yang di sini apa nih? Geometri. Geo. Oke, kalian mungkin bisa aja gitu kan, masukin ke rumus. Dan itu mungkin cara yang paling mudah itu tuh. Cuman kita, ntar kalian udah tahu belum? Yang apa? Kalau misalkan yang nemuin cara untuk menjumlahkan bahasa aritmatika tuh ternyata anak SD gitu. Udah tahu belum cerita itu? Udah pernah dengar waktu SMP. Udah pernah denger kan? Waktu SMP. Oke. Aku bakal bahas dikit aja di sini tuh. Cepet aja lah. Nah, jadi si Gauss ini yang apa ya, anak SD lah, masih anak SD. Dia itu dikasih soal sama gurunya untuk menjumlahkan bilangan 1 sampai 100 gitu. Jadi gimana sih cara jumlahin 1 ditambah 2 ditambah seterusnya ditambah 99 ditambah 100 si Gauss ini. Nah, ini dikasih soal sama gurunya nih. Anak-anak yang lain nyelesainnya gimana? Oh, 1 tambah 2 3, tambah 3 lagi 6, tambah berapa? 4, oh 10. Tambah terus. Oh, lama banget itu. Nah, si Gauss ini kepikiran suatu cara yang out of the box gitu lah. Jadi gimana cara si Gauss? Gimana ya? Nah, si Gauss itu memasangkan yang awal dengan yang akhir. Dan ternyata dia tuh mendapatkan suatu pola gitu. Pas akhir ditambah awal itu 101 jumlahnya. Terus 2 tambah 99 itu juga 101 gitu. Wah, keren banget kata si Gauss ini. Ya nggak ngomong kayak gitu juga sih. Ya pokoknya kayak apa ya anak kecil menemukan sesuatu yang hebat gitu lah gimana. Pokoknya si Gauss itu kan kepikiran gitu. Jadi oh kalau gitu berarti 3 ditambah 98 oh 101 juga itu. Sampai mana berarti batasnya? Sampai 50 ditambah 51 ya kan? 100 juga kan 50 tambah 51. Oh berarti yang tadinya ada 100 bilangan ya kan? Karena dua bilangannya dipasang-pasangkan ya kan? Dua bilangan dipasang-pasangkan. Berarti yang tadinya dua bilangan jadi satu. Berarti yang tadi 100 bilangan jadi ada 50 bilangan ya kan? Atau kalau ditulis berarti 100 bagi 2 dikali sama jumlah pasangannya. Jumlah pasangan ini jumlah pasangan. Jumlah pasangan. Nah, dengan masing-masing tiap-tiap pasangan itu nilainya 101 gitu.
Nah, si Gauss tuh mikirnya gini, oh ya udah tuh dapat tuh 50 kali 101. Berapalah itu sendiri. Nah, atau caranya gini tuh. Kalau misalkan kalian lihat di sini tuh. Di sini itu caranya ini bukan 28 ini. Ini harusnya 10, 7 sama 4. Nah, di buku ini ngasih caranya gitu. Jadi S10 itu 10 suku pertama ditulisin 4, 7, 10 sampai 31. Terus 10 suku yang berikutnya itu sama aja, cuman dibalik. Supaya apa? Supaya yang awal bisa dijumlahin sampai akhir tuh. 4 tambah 31, 7 tambah 28, hasilnya 35, 35, 35 semua. 35 sebanyak berapa? Sebanyak 10. Ya kan, karena ada 10 baris juga yang di atas itu. 10 angka juga yang di atas tuh. Jadi 35 juga ada 10. Cuman di sini kan resikonya, konsekuensinya, karena ini ditambahkan, berarti S10 tambah S10 juga nih. Jadi 2S 10 sama dengan 35 kali sekian 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 sebanyak 10 kali. Berarti S10-nya itu sama dengan 2S10-nya sama dengan 35 kali 10. S10-nya berarti 35 kali 10 dibagi 2. Ini pindah duanya. Set, dapat dah gitu. Kayak gitu ya. Makanya rumus SN itu apa, rumus SN? Ingat rumusnya. SN aritmatika aritmatika. Rumusnya gimana tuh? Ayo gimana tuh? Ayo gimana? Rumus SN aritmatika. N per 2 atau banyaknya angka dibagi 2 dikali sama penjumlahan suku awal sama akhir gitu kan. Kalau metode Gauss tadi, awal sama akhir jumlahin gitu kan. A ditambah Iya. UN gitu. Ya kan, gini kan. Oke, aman ya. Buat aritmatika. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau aman, ketik satu dulu. Ayo, ketik satu dulu. Ketik satu. Supaya aku bisa ngeliat. Aman nggak nih? UN tuh suku ke N kan ya? UN, suku KN. Iya, suku KN. Oke. Atau Thank suku terakhir gitu. you, Gimana? Kak. Enggak. Oke, baru Khalaf yang ketik satu. Yang lain, ayo. Supaya aku bisa lihat. Aman nggak? Ini. Oke, udah ada 3 orang. Gape sama Kaira belum. Gimana Gape sama Kaira? Ada yang apa? Ada yang mau ditanya dulu? Oh, Kaira udah. Oke, oke, deh, kita lanjut aja. Udah banyak yang respon. Kita lanjut ke geometrinya. Nah, geometri ini mirip-mirip sebenarnya kayak tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu suatu penjumlahan penjumlahan geometri gitu. Misalkan S10 di sini S10 ya. S10 itu sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah sekian.
tambah 2 pangkat 10. Nah, sebenarnya kalian bisa aja nyelesain ini pakai rumus. Tapi kalau misalkan kalian lupa rumus, ya jangan sampai lupa sih. Kalian coba deh, kira-kira rumus yang udah ada tersebar di SMA itu dari mana gitu asalnya? Udah pernah belajar belum? Asal rumus geometri. Halo, udah pernah belajar kan? Iya, Kak. Oh, udah. Oke, kalau udah, hmm, aku percepat deh di sini. Berarti karena di sini rasionya itu 2, ya udah ini kali 2 nih. Kali 2. Karena yang kiri dikali 2, kanan dikali 2, kiri juga dikali 2, ya kan? Nah, terus kita coba 2S10, tulis lagi 2S10 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Ini masuk kan? Masuk, masuk sini. Pangkatnya bertambah 1 tuh. Tambah 2 pangkat 4 ditambah sekian ditambah 2 pangkat 10. 11. Kita tulis lagi S10-nya yang awal. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai 2 pangkat 10 gitu kan. Ya udah kita kurangin nih, bisa 2S10 dikurangi S10 jadi S10 dong. Nah, ini nih ada yang bisa dicoret-coret nih. Dicoret, dicoret, dicoret dan seterusnya sampai 210 coret. Dan hasil akhirnya 2 pangkat 11 min 1 gitu. Min 1 min 2. Begitu. Jadi kesimpulannya SN itu sama dengan berapa nih? SN geometri. Oke, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Sebenarnya itu di sini ada 2 min 1. Terus kalau dipecah lagi ini tuh 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 10 min 1 gitu kan. Dibagi 2 min 1 gitu. Berarti SN-nya itu berapa? 2 ini rasio. R dikali sebentar. 2, 10. Oke. Bukan R, ini tuh harusnya A. Terus ininya R pangkat. Nah, 10. 10 itu mirip sama ini tuh sama R pangkat N dikurangi 1 per 2 ini apa? Rasio kan. Rasionya dikurangi 1. Bentuknya jadi kayak gini. Seperti rumus yang kalian udah kenal kayak sekarang. Mungkin kalian udah diajarin, tapi aku review sedikit. Sebentar ini aku ubah ukuran pulpen dulu. Ini kegedean ukuran pulpennya. Masih kegedean. Coba. Oke, cukup segini. Oke, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Berarti geometri itu rumusnya SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, kalian nggak usah ini ya, dibuat pusing kayak misalkan, oh, kalau misalkan R-nya pecahan, berarti harus pakai yang 1 min R. Oh, udah. Kalian nggak usah pusing-pusing ini itu. Karena itu tuh sebenarnya cuman buat mempermudah supaya kalau misalkan pecahan itu kan kurang dari 1 kan. Berarti R min satunya nanti jadi negatif gitu. Makanya kalau pecahan berarti dibalik 1 min R. Yang atasnya juga dibalik 1 min AR pangkat N gitu kan. Sebenarnya cuman ya buat mempermudah aja. Tapi kalau kalian tipe orang yang nggak suka terlalu banyak hafal,
Udah hafalnya ini aja nih. 1, 2, udah itu aja. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut lagi. Ketik satu lagi sih. Ayo, kita kita ketik satu dulu. Satu. Oke, nice. Kita lanjut lagi berarti. Oke. Nah, di sini. Ini beberapa rumus jumlah barisan yang harus kalian hafal ya. Oh, mungkin ini yang beda di satu nih. Plus satu. Di sini plus satu. Dan seterusnya ini tuh. Ditambah N. Rumusnya berarti N dikali N plus satu. Oh, dibagi dua terusan. Terus, kalau yang, oh ini ada kuadratnya nih. Gimana? Ya udah. Sebenarnya, nih, ini rumus tetap ini sebenarnya. Pasti di setiap rumus khusus itu ada N kali N plus satu. Nah, di sini juga ada nih N kali N plus satu nih. Cuman bedanya apa? Pembagian 6. Terus ada tambahan lagi 2N plus 1. Kalau kuadrat dengan syarat ini juga beda yang ada di dalam kuadratnya itu satu. 1 sama 2 bedanya satu kan. 2 sama 3 bedanya satu. Walaupun satu kuadrat ditambah 2 kuadrat bedanya pasti bukan satu dong. Tapi yang di dalam kuadratnya itu satu gitu bedanya. Oke gitu ya. Terus yang pangkat 3 tuh ada N kali N plus 1 lagi tuh. Malah ini tuh sebenarnya tinggal yang bentuk pertama ini terus dikuadratin aja, simpelnya gitu. Gitu aja udah. Oke, itu kita coba kerjain soalnya. Coba kita kerjain soal yang ini ya. Atau kalian udah ada yang ngerjain belum soal yang ini? Kalau udah pada ngerjain aku skip. Gimana? Ayo dong on cam dong. On mic dong, on mic. Ayo. Aku belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang lain. Belum, Kak. Belum. Oke, nggak apa-apa. Oke. Berarti aku bahas dulu, singkat aja. Oke, di sini. Ini mah gampang lah. Kalian kerja sendiri yang ini mah. Tinggal masukin ke rumus yang awal. Terus yang kedua. Nah, yang kedua nih. Butuh sedikit modifikasi lah. Ibaratkannya bahasanya. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin. Ini tuh ternyata bilangan genap gitu kan. 2, 4, 6. Padahal rumus yang kita tahu itu padahal harusnya pangkat 2 tapi selisihnya satu gitu kan. Sementara di sini selisihnya 2. Gimana caranya? Buat menyelesaikan ini tuh. Kita ubah paksa supaya ada bentuk nomor 2, supaya yang B itu ada bentuk nomor 2-nya gitu. B 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 50 kuadrat. Gimana cara kalian untuk memaksa bentuk ini jadi ada bentuk yang nomor 2? Gimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Coba kalian kepikiran cara yang gimana? Ayo guys, kita nggak apa-apa. Salah juga nggak masalah kok.
Aku nggak bakal ngasih nilai minus ke rapot. Ayo, Kemon. Kita coba gimana? Khalaf udah ini nih, udah on mic. Ayo, gimana? Khalaf, Eh, Kalau dibagi dua aja bisa nggak, Kak? bagi dua. Coba bagi dua ya. Kalau dibagi dua berarti ini bagi dua kan semuanya kan? Kalau dibagi dua berarti supaya nilainya tetap sama, ini harus dikali dua juga kan? Gitu kan? Iya. Oke. Kalau misalkan gitu, coba 2 pangkat 2 dibagi 2. Berapa? 2 pangkat 1 kan? Oke. Terus 4 pangkat 2 dibagi 2. Berapa nih nanti? 16 kan? 4 pangkat 2 kan 16 kan? 16 bagi Iya. 2, 8. 8 itu berapa pangkat berapa? 2/3. 2,3. Oke. Kalian sampai sini mau lanjutin atau udah melihat ini kekurangan bentuk ini? Gimana? Mau tetap lanjutin atau ini mah bentuknya bakal bisa nih diubah jadi bentuk kedua? Gimana? Tetap lanjutin atau gimana? Apa ayo, ayo. Kalian apakah udah pas atau melanjutkan? Ayo, kalau misalkan melanjutkan nanti hadiahnya bakal dikali dua. Ayo, ayo. Kalau misalkan melanjutkan ternyata salah, berarti hadiahnya hangus nih. Oke, gimana ya? Ingat, kalian harus ingat tujuan awal kalian. Tujuan awal kalian itu mengubah bentuknya ada berpangkat 2 semua. Sementara di sini kelihatan tuh. Oh, ini pangkat 1, ini pangkat 3. Oh, ya udah dong, nggak mungkin. Ya kan? Ini nggak sesuai sama apa yang kalian harapkan. Gitu kan? Kalau udah nggak sesuai, berarti kalian gunain alternatif lain. Oke, dibagi dua nggak bisa nih. Aku mau mengambil sampel. Mengambil sampel satu aja. Yang paling gampang. Yang paling sederhana bilangannya. Paling kecil. Berapa di situ? 2/4. 2 kuadrat kan? Oh, aku mikir gini. 2 kuadrat supaya bentuknya. Bentuknya ada 1 kuadrat nih. Gimana caranya? Dibagi? Dibagi berapa? Supaya ada bentuknya ada 1 kuadratnya. Supaya 2 kuadrat kalau supaya jadi 1 kuadrat dibagi berapa? Itu pertanyaannya gimana? Jadi bagi 2 kuadrat dong. Iya. Iya kan? Ya udah ini berarti dikali 2 kuadrat juga. Oke, karena udah kita bakal dapat bentuk yang mirip nih kayaknya. Kenapa? Karena yang awalnya 1 kuadrat berarti cocok nanti. Kemungkinan cocok gitu kan. Tapi coba kita lihat prosesnya apakah cocok atau enggak. Oke, di sini 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4 ya kan? 4 kali 4. Oke, aku coba pisah semuanya deh. 6 kuadrat itu 6 kali 6. Dan seterusnya sampai 50 kuadrat itu 50 kali 50. Semua dibagi sama 4. Nah, ini ntar. Ini 2 kali 2. Dibagi 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Oke. Ini berarti dibagi 2 kuadrat. Coret-coret satu-satu sisanya. Oke, 4 kali 4 dibagi 2 kali 2. 2. Oh, ini bagi 2, 2 lagi. 6.
kali 6 dibagi 2 kali 2 berapa nih? Ayo, ayo. Berapa? 3. 3, satunya 3 lagi dong, ya kan? Oke, 50 dibagi 2, 25. 25. Satunya juga 25 kan pasti. Oke, dah selesai. Berarti kita dapat bentuknya 2 kuadrat, 1 kali 1, 1 kuadrat. 2 kali 2, 2 kuadrat. Ditambah seterusnya sampai ditambah 25 kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tuh, kalian udah dapat bentuknya. Bentuk yang nomor 2. Nanti kalian masukin aja ke rumus. Rumusnya makanya jangan sampai lupa. Hafalin. Cara hafalinnya gimana? Nah, tadi udah kasih tahu kan caranya. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu? Atau aku coba gunain cara lain deh. Coba cara 2. 1, ntar. Eh, aku coba 2 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah sekian sampai tambah 50 kuadrat. Supaya ada, supaya bentuknya ada, supaya bentuknya kayak saat berurutan gitu. Penjumlahan kuadrat berurutan. Oh ya udah, aku coba nih. Ini tambah 1 kuadrat. Ini tambah 3 kuadrat. Ini tambah 5 kuadrat. Ditambah 7 kuadrat. Ditambah sekian sampai ditambah 49 kuadrat. Menurut kalian bisa nggak ini? Bisa nggak? Oke, supaya nilainya tetap sama ya. Aku kurangin lagi. Kurangin sama 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sekian sampai ditambah 49 kuadrat. Supaya bentuk yang eh, bentuk nggak, kita nggak merubah nilainya, tapi kita cuma hanya merubah bentuknya gitu kan. Menurut kalian ini bisa nggak? Coba jawab iya atau enggak gitu aja. Menurut kalian bisa nggak? Cara gini masuk akal nggak? Aku pindah pulpen dulu. Nih. Kira-kira masuk akal nggak nih cara kayak gitu? Masuk akal ya? Karena bentuknya itu kan eh sama kan, nanti nanti gini. Bentar, aku ubah lagi warnanya. Warna hijau deh. Nah, kalian kalau coba kalian perhatiin. Bentuk ini itu berurutan tuh. Jadinya bentuk satu ya kan? Betul nggak? Iya. Oke. Tapi apakah? Oke, ini make sense sih. Masuk akal. Cuman apakah ini praktis? Apakah ini bisa diterapkan? Kalau kita ngerjain soal, apakah ini bisa diterapkan? Bisa nggak menurut kalian? Ayo, aku mau ini deh. Gape, bisa nggak menurut kamu, Gape? Halo, Gape, Gape. Oke, aku tunjuk ini deh. Abdul dulu. Ayo, gimana? Menurut kamu, ini praktis nggak sih? Bisa diterapkan nggak sih? Kalau misalkan kita,
Gimana, bisa nggak eh menurut kamu? Lanjut. Halo, dengeran kah? Udah nggak? Udah kedengeran. Sorry ya, soalnya tadi mikrofonnya apa namanya baterai earphone ku habis. Jadi kalau misalkan nggak pakai earphone itu suara zoomnya itu nggak bisa, mic-nya itu nggak bisa nyala kalau misalkan nggak pakai earphone. Harus ganti dulu. Gimana tadi? Kira-kira praktis nggak nih? Maksudnya praktis tuh gitu. Maksudnya praktis tuh kalian kalau misalkan menemukan suatu permasalahan, apakah oke kalian misalkan gimana ya? Oh gitu. Misalkan kalian ingin menyelesaikan permasalahan em, ibu-ibu toko, misalkan ibu penjaga toko itu pengen kalau misalkan ada suatu alat yang bisa membantu dia menghitung segala eh, aktivitas keuangannya gitu. Kayak misalkan ada pembeli, misalkan membelinya itu banyak banget banyak banget barang gitu, dan dia itu kalau misalkan pakai cara manual, pakai tangan doang, oh lama banget tuh, berarti harus ada alat gitu kan. Nah tapi kalau misalkan pakai aku nyaranin ke ibunya pakai ini, pakai sampoa, kira-kira masuk akal nggak? Bisa nggak kira-kira diselesaikan pakai itu sampoa? Bisa. Bisa kan? Tapi gimana kalau misalkan aku ngasih kalkulator aja ke ibunya, kira-kira kalian bakal nyaranin yang mana? Kalkulator. Kalkulator kan. Nah permasalahan ini juga sama, sebenarnya kita bisa aja gitu kan, coba menjumlahkan dulu semuanya supaya dapat bentuk kayak tadi gitu. Satu kuadrat ditambah dua kuadrat tambah tiga kuadrat tambah empat kuadrat ditambah lima kuadrat ditambah enam kuadrat tambah tujuh kuadrat sampai 50 kuadrat gitu kan. Oke, terus kita kurangnya satu kuadrat, dikurangi sebanyak
nilai yang kita jumlahkan di awal. Nah, oke, emang ini tuh masuk akal, cuman kita bakal memiliki permasalahan yang baru di sini. Coba kalian lihat ini. Kalian bisa nggak nyelesain ini? Ada nggak bentuk penjumlahannya kayak gini? Nggak ada kan? Gitu. Jadi kalian jangan sampai menyelesaikan permasalahan tapi menimbulkan masalah baru gitu. Gitu. Kalau di matematika ya coba-coba aja lah. Kalau di kehidupan nyata, nah itu kalian harus pikirin. Jangan sampai kalian menyelesaikan suatu masalah tapi malah menimbulkan masalah yang lain gitu. Gitu. Di matematika juga kita mencari cara yang paling efisien. Oke, mungkin caranya semuanya efektif gitu. Tapi ada yang satu cara yang paling efisien, yang paling praktis, yang paling cepat gitu loh, yang paling kayak gampang lah gitu harganya. Begitu. Nah, di sini kalian nggak bisa nih bentuk apa ini. Oke, kalian mungkin bisa aja. Oh, ya udah tambah 2 kuadrat lagi. Ya udah ditambah sama 4 kuadrat ditambah sampai ditambah 48 kuadrat. Cara-cara kita kan harus ngurangi lagi sama 2 kuadrat. Dikurangi lagi sama 4 kuadrat. Dikurangi sampai 48 kuadrat. Nah, terus. Oke, ini udah solve nih. Nah, terus cara nguranginya ini gimana? Bentuk yang ini. Nah, itu kalian harus nanti jadi apa ya? Pengulangan yang sampai banyak banget. Bisa sih bisa, tapi pengulangannya banyak banget. Ini udah berkurang kan dari 2 sampai 48 yang awalnya 50 kan. Awalnya 50, di sini udah 48 nih. Udah 48 nih. Ya kan? Gitu. Kalian bisa kalian tuh sampai dari min 2 sampai 50 kan di sini dari 2 sampai 50 terus udah 2 sampai 48 terus kalian turunin terus 2 sampai 46 nantinya dapat lagi 2 sampai 44 2 dapat lagi hingga akhirnya 2 tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat terus nanti dapat lagi 2 kuadrat doang gitu. Nah itu bisa aja tapi kalian bakal memakan waktu yang mungkin seharian full. Itu kalian bisa jadi seharian full kalian baru selesai gitu. Ada pertanyaan dulu? Tapi cara kedua nggak efisien, walaupun emang bisa dapat hasilnya tapi lama banget gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Kalau nggak ada pertanyaan kita coba lanjut lagi nih. Kak, ini suaranya jadi kecil, Kak. Tes sebentar. Oh, salah ini. Tes gede nggak? Nah, Segini. udah. Oke. Salah ini berarti. Oke, tapi dari tadi kedengeran nggak aku ngomong? Ada kedengeran dikit. Oke, intinya mah kalau gue dari cara 2, kalian itu bisa menyelesaikannya, tapi kalian bakal punya masalah baru. Jadi dalam matematika itu kalian coba cari cara yang nggak menimbulkan masalah baru gitu. Gitu. Jadi kalian harus punya solusi itu nggak bakal menimbulkan masalah lain gitu. Jadi sama di kehidupan nyata juga kalian tuh ya kalau misalkan punya masalah kalian ya selesain masalah itu tanpa menimbulkan masalah yang lain gitu kan. Gitu. Tapi kalau dalam matematika kalian udah coba-coba aja lah. Ya mungkin cara yang pertama masih menimbulkan masalah nih. Terus kalian coba cara 2, beralih ke cara 2, masih menimbulkan masalah lain nih, masih punya problem yang susah diselesaikan nih. Ya udah kalian beralih ke cara 3. Oh, berhasil ternyata. Ya udah gitu kan pakai cara 3 itu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kalau misalkan aku suaranya kekecilan atau tiba-tiba eh, nggak ada suaranya nanti kalian langsung bilang ya. Iya, Kak. Oke, langsung aja nggak apa-apa. Hmm, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain,
Oh ya, aku mau nanya dulu. Kalian waktu Olimpiade itu nanti bulan April ya? Udah dikasih tahu Iya, infonya itu. Tanggal berapa? udah. Aku lupa. Puluhan ya? Dua 25 gitu, 26. 25, 26. Oke, berarti kalian masih punya waktu berapa bulan lagi nih? 2 bulan ya? 2 bulan kurang. Bentar, Maret, April. Oh iya, 2 bulan kurang. 2 bulan kurang. Sebenarnya materi itu masih banyak yang belum aku sampaikan. Nah, jadi mungkin apa ya? Aku mulai bulan depan sih, mulai mulai bulan Maret inilah. Insya Allah bakal sering banget ke sana ke Semajis harusnya. Ya insya Allah bisa sih. Soalnya aku lihat kalian juga kan sebentar lagi em, ya sebentar lagi ini kan, sebentar lagi udah masuk ke masa karantina lah. Masa karantina tuh harusnya ya kalian tuh udah nggak usah mikirin pelajaran sekolah dulu gitu. Itu tuh biasanya pas H-7. Jadi seminggu full kalian tuh udah otak-atik soal lah itu tuh. Terus ya istirahat, H-1 istirahat, bener-bener istirahat tuh istirahat gitu bener-bener. Jangan sampai pas H-7, H-6, H-5, H-4, H-3, H-2 itu kalian nyantai. H-1 baru kalian ngerjain soal, itu salah besar, blunder. Jadi kalian siapin dari sekarang. Ya nanti aku bakal sering-sering ngasih oleh-oleh lah. Oleh-oleh ya, tahu sendiri oleh-olehnya gimana gitu. Ya aku juga apa ya, ngerasa masih kurang juga sih untuk membimbing kalian gitu. Kenapa? Karena ya pertama pengalaman aku sebagai pengajar ini tuh baru pertama kali gitu ya. Oke, mungkin aku di situ masih banyak yang perlu aku evaluasi sih. Tapi ya insya Allah aku bakal mem bukan membimbing ya, ya mengarahkan kalian gitu lah, sebisa aku lah gitu. Daripada kalian nggak tahu arahnya sama sekali gitu kan. Kalau misalkan kalian berjuang sendiri, kalian pasti ada suatu saat yang mana itu tuh kalian nggak bisa nebak gitu apa yang bakal ada di depan kalian tuh kalian nggak bisa nebak gitu kan, dan itu yang mau aku hilangkan gitulah supaya nggak ada, supaya kalian tuh nggak mengalami itu. Jadi nanti dalam 2 bulan ini, 2 bulan itu kan 2 bulan kurang sih, 7 minggu adalah kita buat 7 minggu. Ntar udah abaikan dulu deh soalnya, ntar dulu ya. Kita ada 7 minggu ya. 7 minggu itu kalau kita cuman temuan sekali seminggu itu kayaknya nggak cukup. Aku jamin nggak bakal cukup. Itu nggak bakal ngejar. Bentar. 6 minggu nih. 1 minggu terakhir buat karantina kalian. Jadi 6 minggu. Kalau misalkan satu satu hari, 1 hari, 1 minggu cuma 1 kali pertemuan itu nggak bakal sempet. Jadi aku mau nanti kedepannya itu 1 minggu 2 pertemuan, yang sama aku 2 pertemuan. Tapi kalian wajib, wajib banget gitu buat melatih diri kalian sendiri dan luangin waktu. Sehari itu harus luangin waktu. Dan makanya itu, karena ini udah 2 bulan lagi, kalian cobain yang aku mau ya. Gini, besok kalian ini nggak, hmm, ada ada kegiatan semua nggak? Jam berapa, Kak? Kalau siang ada kegiatan nggak? Ada. 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 Kalau sore jam 3 sampai jam 5 ada kegiatan juga.
Ada. Tahu. Ada juga. Ada. Kalau malamnya ada nggak? Malam Nggak minggu. tahu lah. Malmingan. Oh, nggak tahu dong. Kalau misalkan nih, Soalnya ingat belum ya, tentu. gini, ingat. Kalau kalian jawab nggak tahu, misalkan awalnya tadi kalian jawab tahu, oh ya ada kegiatan. Terus kalian jawab kalau apa kalian masih belum ngira-ngira nih, masih belum tahu nih. Nah, kalian harus memprioritaskan ini jadi pilihan yang pertama gitu. Melatih, berlatih itu pilihan pertama kalian gitu. Jadi malamnya itu kalau kalian merasa nggak ada kegiatan apapun yang urgent, yang nggak berhubungan sama orang lain, contohnya organisasi, kalian nggak ada kegiatan organisasi apa-apa malamnya, ya udah kalian fokusin ke ini. Jadi kalian jangan sampai menomor menomor sekiankan berlatih lah. Berlatih itu penting banget. Berlatih itu penting banget, jujur ya. Aku dulu waktu di asrama itu kalau latihan itu eh biasanya ya pas habis isya beres kegiatan asrama gitu kan isya terus sampai sampai jam berapa biasanya tuh malam biasanya sampai jam 12 lah sampai jam 12-an tuh aku masih masih di ruang belajar biasanya ya, sampai jam 12-an tuh dan gara-gara itu tuh aku orangnya apa ya bisa dibilang kalau di kelas itu kan ngantukan gitu kan di kelas ngantuk jadinya terus nggak bisa nerima pelajaran yang lain dengan baik pas udah mendekati masa KSN tuh nggak bisa nerima pelajaran yang lain dengan baik gitu tapi ya itu resiko yang aku ambil gitu kan dan aku ambil resiko itu dengan penuh kesadaran gitu aku nyadar kalau misalkan oh aku memprioritaskan berlatih olimpiade gitu otomatis ya tidurnya bakal malam kalau tidurnya bakal malam besoknya ya ada kemungkinan besar buat ngantuk nggak bisa konsen banget buat memperhatiin guru gitu kan ya itu udah resiko itu kalian nggak buat itu dengan sengaja maksudnya itu ya resiko itu muncul dengan sendirinya yang karena kalian tuh memilih suatu pilihan gitu dengan kalian memilih satu pilihan kalian bakal menghilangkan opsi-opsi yang lain kalian milih berlatih matematika berarti kalian menghilangkan opsi untuk bisa mendalami materi sekolah ya kan ya nggak gitu kan kalau misalkan kalian bener-bener berlatih kalian yang namanya PR pun rasa kayaknya ya seadanya aja lagi gitu aku waktu itu PR oh ya udah seadanya aja tapi ya walaupun di kelas tetap ya lumayan lah jangan sampai jangan sampai rendah-rendah banget lah itu jadi ya tugas mah kerjain tetap tugas kerjain tapi ya seadanya aja gitu lah terus kepentingan organisasi sekarang coba udah bukan dikat dulu tapi coba jangan sampai mengambil apa ya amanah yang terlalu berat gitulah sekarang mah ya tapi ya pokoknya diatur-atur lah pokoknya jangan sampai kalian nggak punya waktu buat ini buat berlatih ntar aku tuh kayak kepikiran sesuatu gitu ya udahlah nanti itu aku sampaikan kalau misalkan ingat lagi pokoknya coba kalian jadiin ini sebagai prioritas kalau nggak nomor satu ya nomor dua lah minimal gitu supaya apa supaya kalian nanti pas hmm, apa ya mencium bau sertifikat itu enak jujur enak banget itu kayak ya semua usaha kalian tuh terbayarkan gitu seandainya pun kalian nggak dapat sertifikat ilmu yang kalian dapetin pas berlatih itu nggak bakal hilang kok yakin kalian berlatih kayak gini tuh bakal berguna terus kalau misalkan kalian mau lanjutin ke tingkat studi yang lebih tinggi ke universitas itu kalian pasti bakal dapat logika ini tuh
Pertama, logika memecahkan soalnya. Kedua, teori-teori yang ada. Walaupun teori mah nggak pasti dipakai. Tapi algoritmanya, jalan berpikirnya yang kalian dapetin tuh. Dan nanti kalian tuh udah terbiasa gitu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi seorang problem solver itu kalian udah terbiasa gitu. Walaupun mungkin kalian bisa mendapatkan skill ini dengan ikut organisasi atau mungkin eh dengan ya banyak lah pokoknya jalan buat melatih. Tapi ya ini juga bisa jadi salah satu cara gitu. Dan karena nggak ada ruginya lah kalau misalkan eh apa ya kalian berlatih itu nggak ada ruginya beneran. Paling cuma ngabisin waktu, ngabisin pikiran, ngabisin tenaga, ngabisin apa ya banyak lah, ngabisin banyak banyak lah pokoknya. Tapi ya ya udah cuman itu, dan itu nggak lama kok, yakin nggak lama itu. Kalau kalian udah keluar dari SMA nanti kerasa banget gitu perjuangan kalian tuh kayak nanti kok keren banget ya diri aku pas dulu bisa berjuang sampai kayak gitu. Walaupun eh mungkin nggak dapet juara mungkin, tapi nanti kalian bakal tetap mengapresiasi diri kalian begitu. hmm, oke. Jadi masih ada waktu 2 bulan nanti aku bakal kasih sering oleh-oleh, entah itu berupa pengerjaan form di form buat ngerjain soal atau mungkin link-link YouTube gitulah. Dan nanti kita pertemuan insya Allah 2 kali per minggu. hmm, Kalau aku nyebutin yang tadi syarat-syarat tadi, kalian ada yang keberatan nggak? Kita latihan 2 kali seminggu, terus nanti aku bakal nge-share ya link-link YouTube yang kalian wajib buat nonton. Kalian keberatan nggak? Gak apa-apa kan? Aman? Yakin aman? Aman. Nanti kalau misalkan nggak bisa apa nggak bisa ngebagi waktu sama ngerjain tugas sekolah gimana nanti? Ya tergantung kondisinya. Atau nanti ya udahlah mungkin em, ya sekalian cocok-cocokin lah prioritas kalian gitu lah. Ya, Iya. tapi nggak ada yang keberatan ya berarti ya. Kayak aku anggap diamnya kalian itu setuju gitu. Oke. Hmm, kita bahas contoh kelima deh. Ini mungkin kita bahasan yang semoga nggak terakhir ya. Tapi coba aku bahas dulu dah yang ini. Oke, di sini aku sebutin dulu soalnya. Oh ya, contoh 4 aku nggak bahas ya, karena itu kalian bisa selesai sendiri. Tapi walaupun itu tuh agak panjang, tapi kalian bisa selesai sendiri. Sistem persamaan linear 3 variabel itu kalian bisa selesai sendiri, walaupun pasti panjang banget pengerjaannya. Ya sabar aja Iya. buat ngerjainnya. Oke, di sini aku langsung ngerjain soal nomor 5 aja ya. Salah satu nilai X yang memenuhi sistem persamaan X Y ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Sama dengan Aduh, bentar, ini aku malah nge-screenshot semuanya. Salah satu nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini dan X min 2Y sama dengan 3 adalah. Oke, di sini kita ada 2 persamaan. Biasanya kalau kita menyelesaikan suatu persamaan itu pakai cara apa? Menyelesaikan sistem persamaan kita biasanya mendapatkan solusinya dengan cara apa? Kan ada tiga cara Eh, tuh. yang eliminasi substitusi itu kan. Nah, itu ya. Eliminasi. Aku recall dikit ya ini ya. Apa eh me- mereview dikit lah.
substitusi sama campuran kan. Yang biasa dipakai itu Iya. yang ketiga ya. Yang biasa dipakai. Nah, kita itu kalau misalkan punya sistem persamaan yang kayak gini, enaknya kita cobain aja. Langsung disubstitusi. Langsung aja substitusi. Kira-kira bentuk mana sih yang kelihatannya gampang gitu diubahnya? Kira-kira yang mana nih? Yang ini ya, yang dua dong. Nanti bentuknya jadi berupa X. X sama dengan 3 ditambah 2Y. Jadi kita nggak perlu ngotak-ngatik apa lagi. Kita cuman ya udah pindahin aja. Gitu kan? Oke. Iya. Ini persamaan kedua. Ini persamaan satu nih. Persamaan satu. Oke, kalau gitu ya udah persamaan satu digabungkan dengan persamaan dua. Berarti kita ganti X yang di sini dengan yang ini. Tuh. Jadinya 3 ditambah 2Y kali Y ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke, kalau udah gini, kita coba ya masuk kali silang ya. Kali silang, kali pelang ya. 3 kali Y. 3Y. Oke, ditambah 2Y kali Y. 2Y kuadrat. Oke, tambah Y kuadrat. Ya. Oke, Y kuadrat kan. 3Y. Oke. Oke, di sini kita bisa keluarin kan. Ini ada 3Y, ini juga ada 3Y. Kali Y kan, berarti kita bisa keluarin 3Y. 1 ditambah berapa nih? Y. Y doang ya. Sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0 atau Y sama dengan 1 ya kan? Oke. Berarti karena X-nya itu apa tadi X di awal bilangnya? X sama dengan 3 ditambah 2 Y kan? 2Y. 3 ditambah 2 Y. Karena Y-nya ada dua kemungkinan nilai. Oke, coba yang 0 dulu dimasukin. 3 ditambah 2 kali 0. 3 ya tetap ya. Terus satunya lagi. 3 ditambah 2 kali min 1. 3 min 2 berapa? 1. 1. Oke. Di sini salah satu nilai X yang memenuhi sistem persamaan. Salah satunya aja nih. Berarti berapa yang memenuhi? 1. Oke, 1 ya. 3 nggak ada kan? Nanti 1. Kayak gitu ya. Ya sampai sini dulu deh. Kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nanya kah itu? Gimana? Mau nanya. Gimana? Kalau yang itu kan Y-nya ada 2. Yang Hmm. satunya Y sama dengan min 1 sama Y-nya sama dengan 0. Kalau yang Y sama dengan 0 itu dari mana ketemunya? Oke. Di sini itu kan kita mengalihkan 3Y sama mengalihkan yang ada di dalam kurung kan sama dengan 0. Ya kan? Iya. Perkalian yang menghasilkan 0 itu ya udah otomatis 0 itu sendiri dikali suatu angka gitu kan. Iya. Berarti ada kemungkinannya apa? Antara 3 yang 0 atau 1 plus Y yang 0. Ya kan? Jadi Nah, gini, kalau 3Y-nya yang 0, 1 plus Y-nya bakal jadi 0 juga gitu kan. 1 plus Y iya. mungkin suatu angka, tapi kalau dikali 0 ya udah jadi 0 gitu. Terus Iya. 1 plus Y 0. Ya udah 0 itu dikalikan suatu angka juga, Nah, 3Y ya tetap 0 gitu kan. Jadi kemungkinannya tuh oh, 3Y-nya 0. Ya udah nggak usah ditulis 3 mah. Karena nanti kalau pindah ke kanan itu bakal jadi per 3 kan. 0 per 3 itu iya. ya udah.
6/3 itu 0 gitu kan. Gimana kalau aman nggak? Sama. Aman, oke. Oke, ini udah ya. Kita bahannya ajarnya cuma sampai situ. Tinggal Oke. berapa orang. Aku mau ngecek dulu deh. Kalian masih pada stay nggak? Selain halal, Agit, Mardatila, Halo Kak, masih kuat nggak buat dilanjutin? Hmm, ya udah gini aja deh. Karena ini udah kemalaman, udah 10:30 hampir ya. Iya. Em, Sekarang istirahat aja dulu. Ntar aku stop share dulu deh. Sekarang aku udahin dulu deh. Istirahat dulu kaliannya. Terus nanti karena besok libur kan. Nah, aku kasih oleh-oleh deh. Walaupun kalian mungkin ada yang kegiatan kan besok tuh. Iya. Tapi aku tetap bakal ngasih oleh-oleh ke kalian dan kalian coba diselesaikan dengan baik. Bukan jangan dibaca aja, tapi dicobain gitu ya. Ya mungkin tadi nggak sempet karena habis school ya, capek gitu kan. Ya udah, tapi besok harus disempetin, bukan menunggu sempet ya, disempetin. Iya. Oke, nanti malam minggunya aku bakal ngasih eh, Google Form atau quizzes lah. Nanti kalian bisa ngerjain itu. Kalau jam 8 aman nggak? Quizesnya jam 8. Bisa. Insya Jam 8 Allah. aman. Oke, tapi kalian nggak ada yang kegiatan kan malam-malam tuh? Harusnya enggak sih Kak. Malming Kak. Gimana? Gimana? Halo, gimana tadi? Aget. Aget gimana Aget? Malming. Malming mah udah ngerjain matematika aja udah. Ya, Tadi aku bilang apa? Udah. Jadiin latihan itu prioritas. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 gitu. Ya kan? Ya nomor satunya mungkin eh apa ya nomor satunya? Malming. Malming mah nggak mungkin nomor 1. Satu Nggak ibadah mungkin ya Kak ya. nggak boleh. Wede. Nah, nomor 1 ibadah kan, Masya Allah. Ya, Ya gitu Allah. ya. Nomor satunya Nomor ibadah. 3 Malming. Ya udah kan Malming nomor 3. Berarti nomor 2-nya Berbuatnya MTK. latihan dulu, MTK dulu. Ya udah berarti nanti besok MTK MTK beres, nah baru boleh Malming. Nanti aku kasih Baik. waktu oleh-olehnya cepet deh. Nah makanya kalian harus ngerjainnya cepet juga. Siap Kak. Ya, oke. Durasinya nanti pengerjaannya jam 8 sampai jam 9 deh. 1 jam aja cukup. Nanti bakal ada berapa soal ya? 10 soal. Ya banyak-banyak lah. 10 soal cukup. Oke gitu aja. Oke. Kita game dulu deh. Sekarang kita dokumentasi. Iya. Bentar Kak. Oke. Oh ya kalian ini nggak Waduh. masih apa sering di apa ya? Sering ditanyain sama Pak ini nggak Pak Herdi kayak udah sampai Sering mana ya. bimbingannya? Sering. Sering. Waduh. Gimana terus? Bilang ke Pak Herdi. Ya udah, biarin aja. Ya udah biar aja. Ya tinggal jawab sih Kak. Mm-mm, ya udah. Oke, kita udah on cam semua nih. Ayo kita
Foto dulu. Gaya dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip Sip. dah. Oke, sekarang kalian bisa istirahat dulu. Makasih banyak udah mau nyempetin buat latihan soal. Semoga kalian bisa tetap latih sendiri, walaupun aku nggak memaksa-maksa kalian, tapi kalian coba berlatih sendiri dengan kesadaran penuh, bukan dengan paksaan aku ya, dengan kesadaran penuh kalian sendiri. Karena apa ya? Sebenarnya latihan soal itu kalian cuma pilihan gitu, antara kalian mau ngerjain atau nggak ngerjain latihan soal itu terserah kalian sebenarnya. Tapi ya kalian bakal mengambil pilihan yang mana, apakah ngambil pilihan nggak mengerjakan soal atau ngambil pilihan yang mengerjakan soal. Nah itu nanti ujung jalannya juga bakal beda gitu kalau misalkan kalian milih eh, apa salah satu di antara dua itu tuh bakal beda ujung jalannya, dan kalian ya pasti tahu lah kan. Oke, gitu aja dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf banget buat malam ini karena mungkin mulainya telat juga, jadi kalian harus sampai jam segini meetingnya. Oke, makasih banyak ya. Aku tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, Asik, sama-sama. Makasih Kak. banyak ya udah bisa hadir. Oke, bisa live. Nah, semangat, 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 semangat. 2 bulan lagi. Makasih banyak, Kak. Oke.